Assalamualaikum teman-teman, yuk ikut bergabung dengan kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi Teknologi Pendidikan. Di sini kita akan diajarkan mengenai beberapa metode pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen terpercaya dan terpilih. Ayo jangan ragu untuk bergabung, semakin banyak teman akan semakin asik kan? Sampai bertemu di Teknologi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila Tunisa. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi dan monitoring pusat sumber belajar dan personalia dalam pusat sumber belajar. Yang pertama, evaluasi adalah sebuah proses sistematis dalam pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk memberikan nilai atau predikat terhadap sasaran yang dievaluasi. Evaluasi ialah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut N.L. Smith, evaluasi memiliki 3 maksud, tujuan, atau fungsi, yaitu monitoring, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Monitoring merupakan fungsi evaluasi yang erat hubungannya dengan masalah pemeriksaan rutin secara terus-menerus terhadap kegiatan pusat sumber belajar. Dalam praktiknya, monitoring lazim dilakukan oleh pimpinan proyek. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kegiatan proyek berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, evaluasi formatif adalah proses yang menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan produk atau kualitas instruksional. Selanjutnya, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat proyek atau kegiatan telah selesai. Evaluasi memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan kebijakan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan pada sekolah, memonitor dan yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dan program pendidikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi formatif menurut Morris dan Gibson. Ada 4 tahapan pokok evaluasi formatif, yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup evaluasi kegiatan, yang meliputi menentukan ruang lingkup data yang akan dikumpulkan, aspek-aspek program yang akan dievaluasi, dan menentukan sasaran yang perlu dihubungi dalam kegiatan pengumpulan data. Yang kedua, merumuskan maksud atau tujuan program yang dievaluasi. Kegiatan ini meliputi merumuskan dengan jelas maksud atau tujuan program yang akan dievaluasi dalam kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan program dan hasil yang dicapai. Kegiatannya meliputi melaksanakan monitoring, supervisi, dan pengukuran secara periodik untuk disampaikan kepada staf pelaksana proyek. Yang terakhir, membuat laporan hasil evaluasi. Kegiatannya yang berisi laporan, saran, perubahan untuk perbaikan program. Yang selanjutnya, langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan evaluasi sumatif. Menurut Morris dan Gibson, ada 5 tahapan pokok evaluasi, yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup atau titik fokus evaluasi. Misalnya, menentukan ruang lingkup yang perlu kita evaluasi, yaitu tentang tujuan atau hasil yang diharapkan oleh suatu proyek, kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, dan biaya yang tersedia. Yang kedua, memilih instrumen pengukuran atau evaluasi yang tepat dan memadai. Misalnya, menentukan apa saja yang akan diukur, memilih instrumen pengukuran, membuat atau memilih instrumen, menentukan teknis analisis data, memilih desain evaluasi, menentukan teknis sampling, dan menentukan biaya evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Misalnya, membuat jadwal pengumpulan data, menetapkan desain evaluasi, melaksanakan pengumpulan data ke lapangan, penskoran,
dan tabulasi data. Yang keempat, menganalisis data, yaitu penyajian data atau deskripsi data, statistik, atau korelasi, uji terdapat ANOVA, dan sebagainya. Yang kelima, menyiapkan laporan evaluasi, misalnya membuat rencana laporan seperti daftar isi, sistematika laporan. Memilih teknik penyajian laporan, membuat rekaman hasil evaluasi atau kesimpulan, dan saran. Nah, langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu program efektif dalam arti membuahkan hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya, Assalamualaikum teman-teman, yuk ikut bergabung dengan kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi Teknologi Pendidikan. Di sini kita akan diajarkan mengenai beberapa metode pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen terpercaya dan terpilih. Ayo jangan ragu untuk bergabung, semakin banyak teman akan semakin asik kan? Sampai bertemu di Teknologi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah materi yang kedua tentang personalia dalam pusat sumber belajar. Suatu sumber belajar tidak akan bermanfaat keberadaannya bagi peserta didik ketika satu atau keseluruhan dari sumber belajar itu tidak dikelola secara terorganisir dan yang mampu untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, sampai konsumsi sumber belajar dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten. Modaffir mengelompokkan personalia dalam pusat sumber belajar menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, pimpinan pusat sumber belajar. Seorang pimpinan pusat sumber belajar adalah pribadi yang memiliki latar belakang akademis yang kuat. Hal ini dijadikan sebagai syarat mutlak, karena seorang pimpinan PSB dituntut untuk mengawasi kelompok pengerjaan sumber belajar di bawahnya secara menyeluruh, dan bukan sekedar sebagai pemberi instruksi atau pengatur arah koordinasi, namun juga dapat berperan sebagai aktor pemberi solusi. Yang kedua, pengembangan instruksional. Pengembangan instruksional merupakan suatu proses yang sistematis dan logis untuk mempelajari problem pengajaran agar dapat teruji validitasnya dan praktis bila dilaksanakan. Yang ketiga, ahli media. Ahli media dalam ranah pusat sumber belajar memiliki kekhususan tersendiri, yaitu selain menguasai konsep, prinsip, teknis dalam pembuatan media, seorang ahli media pusat sumber belajar juga menguasai teori-teori pengajaran, sehingga yang menjadi faktor pembeda seorang media pusat sumber belajar dan ahli media non-pusat sumber belajar. Yang keempat, tenaga pelayanan dan peminjaman yang memiliki tugas sistem penggunaan media untuk kelompok besar dan kecil. Yang kedua, fasilitas dan program belajar mandiri. Yang ketiga, pelayanan perpustakaan media. Yang keempat, pelayanan pemeliharaan dan penyampaian. Dan yang terakhir, pelayanan pembelian bahan dan peralatan. Selanjutnya yang kelima, tenaga teknisi. Teknisi yang khusus dalam media yang telah dilatih dan memiliki cukup pengalaman kerja teknis media. Status teknisi adalah sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada ahli media. Perincian tugas teknisi ini yaitu membantu ahli media dalam teknis pemrosesan informasi dan bahan-bahan. Selanjutnya membantu dalam memproduksi grafis dan pameran bahan-bahan seperti transparansi, poster, chart, lukisan, dan bahan-bahan untuk program televisi. Selanjutnya membantu produksi program audio, fotografi, film, televisi, dan menjadi operator semua peralatan untuk keperluan dosen dalam mengajar. Yang keenam, tenaga administrasi. Tenaga administrasi adalah staf yang berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Yang terakhir yaitu tenaga bantu. Tenaga bantu adalah staf atau petugas yang bekerja dalam bidang administrasi, pelayanan, dan pembantu produksi. Statusnya adalah pembantu dan tingkatnya lebih rendah dibandingkan dengan teknisi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, yuk ikut bergabung dengan kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi Teknologi Pendidikan. Di sini kita akan diajarkan mengenai beberapa metode pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen terpercaya dan terpilih. Ayo jangan ragu untuk bergabung, semakin banyak teman akan semakin asik kan? Sampai bertemu di Teknologi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.